Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Slowibo di channel kita yang tercinta dan pemirsa. Kali ini saya mau memperbaiki, mau memperbaiki. Kali ini saya mau jawab pertanyaan dulu dari pemirsa yang udah masuk ke channel Teknisi Digital. Semoga dengan pertanyaan yang saya jawab bisa membantu untuk memandu pemirsa memperbaiki perangkat elektronik di rumah. Tapi hati-hati ya, karena perangkat elektronik itu berbahaya. Jadi harus didampingi sama yang ahli. Kalau misal pemirsa pengen memperbaiki perangkat elektronik, minimal ahli itu orang yang ngerti lah. Ya minimal pemirsa nanya sama orang yang ngerti gitu. Jadi makasih banget nih buat pemirsa yang udah nanya ya, karena pemirsa pengen berusaha. Orang yang pengen berusaha, termasuk salah satu orang yang suka berusaha. Jadi usaha itu perlu diapresiasi. Jadi saya jawab satu persatu pertanyaannya. Pas saya sempat ya. Kalau lagi nggak sempat ya mohon maaf pemirsa, karena ngerjain yang lain juga. Pemirsa, ada pertanyaan dari Dikzak, DHICK spasi ZHACK zigzag. Dan pertanyaannya masuk ke video cara memperbaiki headset Bluetooth nggak mau hidup. Cara memperbaiki headset Bluetooth nggak mau hidup. Pertanyaan dari Zigzag adalah, Bang mau tanya, saya punya Bluetooth wireless headset, lampu indikator menyala tapi tidak bisa dimatikan on off-nya. Kenapa ya Bang? Langsung aja, saklarnya yang rusak. Dah, beres ya. Saklarnya yang rusak. Kalau memang headset Bluetooth-nya sama seperti ini, yang rusak adalah saklarnya pemirsa. Saklar di headset ini tuh cuma satu, cuma on sama off aja. Terus kalau untuk volume ngikutin yang udah kita setel di handphone sih. Jadi volume nggak ngaruh, nggak ada tombolnya. Nah, supaya headset Bluetooth-nya bisa hidup, bisa dimatikan, maksudnya bisa dimatikan. Supaya headset Bluetooth-nya bisa dimatikan, ganti dulu tombolnya. Tapi tombol yang harusnya dipakai untuk mengganti tombol dari headset Bluetooth ini nggak dijual pemirsa. Tapi nggak tahu ya kalau di kotanya pemirsa itu memang jual komponen sekecil itu berbentuk saklar headset yang hampir sama persis, beli aja. Tapi kalau nggak ada ya mau nggak mau kita harus memodifikasinya. Kita harus memodifikasinya dengan switch yang lain. Biasanya disebut tombol, biasanya disebut switch. Jadi untuk tahu bagus atau tidaknya mesin sebelum ganti switch ya. Jadi saya asumsikan gini aja deh. Saya asumsikan pemirsa punya switchnya yang untuk mengganti switch yang rusak tadi. Terus saya asumsikan lagi seandainya pemirsa nggak punya. Seandainya pemirsa nggak punya switchnya dan harus cari solusi lain akhirnya. Caranya harus cari headset Bluetooth yang hampir-hampir sama seperti ini yang juga rusak. Ambillah switchnya, gantilah switch yang rusak di headset Bluetooth yang sekarang dengan switch headset Bluetooth yang baru tadi. Semoga bisa sembuh. Nah, untuk ngelepas itu pemirsa harus pakai solder yang bagus. Minimal solder yang ujungnya tuh runcing dan panasnya cukup. Minimal 40 watt atau 60 watt lah pemirsa. Kalau pakai solder SMD dari workstation juga boleh, malah lebih bagus karena panasnya bisa diatur sesuai dengan keinginan kita dan kebutuhan kita. Nah, kalau misalnya
ada kasus lain misalnya seperti ini. Misalnya pemirsa udah punya saklarnya atau switchnya. Sebelum memasang switchnya, pastikan dulu bahwa mesinnya itu benar-benar dalam keadaan baik, dalam keadaan bagus ya. Cek dulu baterainya masih dalam keadaan bagus apa enggak. Harusnya baterai dalam keadaan bagus. Baterai itu harusnya enggak kembung, enggak terlalu gepeng, enggak sobek, dan enggak keluar cairan. Itu biasanya tanda-tanda baterai yang masih bagus. Kalau satu di antara tiga itu didapati di baterainya pemirsa, berarti baterainya rusak. Jadi baterainya harus diganti dengan yang baru. Terus gini, di switch itu kan dua kabel yang dihubungkan jadi satu. Prinsip dari switch itu kan gitu ya. Ada satu kabel yang diputus di tengah-tengah, kan jadi dua kabel berarti. Nah itu akan digabungkan lagi menjadi satu. Tapi nggak permanen, beberapa saat aja. Maka dari itulah dibutuhkan switch. Dan prinsip saklar ya seperti itu pemirsa kan. Kabel itu harusnya satu jalur. Tapi hanya dibutuhkan beberapa saat aja untuk nyambung dan untuk putus. Maka dibutuhkanlah yang namanya switch. Sebelum switch yang baru dipasang, pemirsa bisa tes dulu pakai cara-cara manual. Jadi pemirsa bisa cari switch yang lain yang ukurannya lebih besar misalnya. Kasih aja kabel, misalnya saklar yang segede jempol lah pemirsa. Saklar yang geser boleh, saklar yang pencet juga boleh. Nanti kasih kabel di kaki saklar itu, kedua kabel itu tempelin atau solder ke kaki-kaki lubang PCB untuk tempat switch itu. Nah, coba mainkan switchnya, hidupkan matikan. Bisa nggak bekerja dengan normal? Mesin apa namanya tadi? Mesin headsetnya. Kalau misalnya bisa berfungsi dengan normal, berarti mesinnya masih bagus. Itu salah satu cara untuk mengantisipasi supaya pemirsa nggak kecewa gara-gara udah benar-benar cari dan akhirnya dapat switchnya. Begitu pemirsa ganti switchnya dengan switch yang baru, meskipun kanibalan, tetap nggak bisa juga gitu. Berarti bukan switchnya yang rusak, mesinnya yang rusak. Nah, cara memperbaiki perangkat elektronik memang seperti itu pemirsa. Jadi tes dulu mesinnya itu masih bagus apa enggak. Kalau memang mesinnya masih bagus, kita ganti switchnya. Soalnya ini agak aneh, bisa dihidupkan tapi nggak bisa dimatikan. Pertanyaannya, kalau switchnya rusak, kenapa dia bisa hidup? Padahal ngidupinnya harus pakai switch. Berarti switchnya bisa. Terus kenapa sekarang switchnya nggak mau dimatikan? Berarti switchnya yang rusak. Ada inkonsistensi di situ pemirsa, antara bisa dan tidak, antara rusak dan tidak. Jadi switch itu masih meragukan gitu. Jadi kita harus pastikan dulu switchnya benar-benar masih dalam keadaan baik, baru kita ganti dengan switch yang baru gitu ya. Terus apa lagi? Ya? Udah deh, itu aja. Semoga bisa sembuh ya untuk wireless bluetoothnya zigzag. Terima kasih pemirsa udah menonton. Jangan lupa ya untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.